Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Puji dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai pendampingan dan penanganan perkara pidana 2 pada perkara pra-peradilan dan tahapan pemeriksaan perkara pidana. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pra-peradilan. Pra-peradilan sendiri secara harfiah dapat dimaknai pra, artinya sebelum, dan pra-peradilan yang artinya sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam KUH, pra-peradilan merupakan salah satu hal baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Nah, pra-peradilan sendiri memiliki tujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Terkait dengan wewenang pra-peradilan, sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUH, disebutkan bahwa pra-peradilan hanya merupakan tambahan wewenang yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ada dua pihak dalam perkara pra-peradilan, yang pertama pihak pemohon pra-peradilan dan pihak termohon pra-peradilan. Pemohon pra-peradilan adalah pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri dengan dalil telah terjadinya pelanggaran hukum secara pidana dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Termohon pra-peradilan adalah pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan objek dari permohonan pra-peradilan, yaitu penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya, poin yang B, tahap pemeriksaan perkara pidana. Adapun tahap pemeriksaan perkara pidana, yang pertama, pemeriksaan tersangka. Sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, maka penyidik wajib memberitahukan tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum, atau dalam perkara tersebut dia wajib didampingi penasehat hukum dalam pasal 144 KUH. Pada waktu pemeriksaan tersangka atau terdakwa, penyidikan harus menanyakan apakah ia menghendaki didengar saksi yang dapat menguntungkan baginya dan dicatat dalam berita acara. Dalam hal demikian, maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Dan yang kedua, penangguhan penahanan. Di sini penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Penangguhan penahanan adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Nah, yang ketiga, penyelesaian dan penghentian penyidikan. Tugas penyidikan sangat erat hubungannya dengan tugas penuntut umum, karena tugas penyidikan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan tugas penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan oleh penyidik, yang kemudian dibuat suatu penuntutan oleh penuntut umum kepada hakim guna mendapatkan keputusan. Dalam tahap penyidikan, sifat pemeriksaan masih merupakan usaha-usaha mencari dan meraba-raba. Ada kalanya suatu perkara yang telah dilakukan penyidik dilakukan penghentian sebab menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana.
Untuk itu, penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan dan memberikan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Yang terakhir, nomor 4. Penyidikan perkara koneksitas. Perkara koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk jurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer. Penyelidikannya dilakukan oleh suatu tim tetap. Perlu ditekankan, pemeriksaan perkara koneksitas ini pada hakikatnya merupakan suatu pengecualian atau penyimpangan dari ketentuan bahwa seseorang seharusnya dihadapkan ke depan pengadilannya masing-masing. Namun, dalam hal ini, kepentingan dari justisiable tetap mendapat perhatian sepenuhnya, sebab susunan majelis hakim yang bersidang terdiri dari gabungan antara hakim peradilan umum dan peradilan militer. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.